Jamaah rahimakumullah, kesempatan subuh ini kembali kita melanjutkan pembacaan ayat ke-51 surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal tidaklah aku mendatangkan engkau, wahai iblis dan keturunannya, pada saat penciptaan langit dan bumi. Kau tidak menyaksikan penciptaan itu. Wala khalqa anfusihim, bahkan aku pun tidak mengundang engkau, dan kau tidak menyaksikan saat aku menciptakan dirimu sendiri. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillin aduda, dan aku tidak akan menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong atau pelindung dalam kehidupan dunia dan bahkan di kehidupan di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, ayat ini masih dalam jalur di mana Allah memberikan peringatan dan pelajaran kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada pembesar Quraisy yang di beberapa ayat sebelumnya digambarkan mereka adalah orang yang sombong. Sombong karena satu, mereka kaya raya dengan harta yang dia miliki, dan sombong karena mereka adalah tokoh penguasa yang punya wibawa, sehingga kemudian dia merasa tidak enak kalau mereka bersama dengan orang-orang kafir yang pada saat itu sedang belajar bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak ayat sebelumnya yang sudah memberikan pelajaran bahwa sikap dan perbuatan mereka itu tidak pantas, tidak layak, apalagi di hadapan Rasulullah. Ayat ini sekaligus melengkapi beberapa ayat sebelumnya yang menyindir bahwa kalau mereka sebagai tokoh Quraisy, sebagai pemuka Quraisy, yang kalaupun mereka itu kaya dengan harta, yang kalaupun mereka itu memiliki kuasa, pengaruh besar karena tokoh, maka Allah mengatakan, ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard. Aku tidak pernah undang kamu, aku tidak pernah ajak kamu saat aku menciptakan langit dengan bumi. Ini sebuah sindiran besar. Kalau orang-orang kafir tempo dahulu karena merasa mereka kaya dan berkuasa, punya pengaruh besar, sehingga kemudian mereka meninggalkan, menyisihkan, bahkan dalam tanda petik mengusir orang-orang yang miskin, yang fakir, karena dianggap mengganggu dalam kehadiran mereka bersama Rasulullah. Maka seakan-akan Allah mengatakan, memang kamu aku ajak ketika aku menciptakan langit dengan bumi ini? Kan tidak. Aku tidak mengajak kamu kok saat aku menciptakan langit dengan bumi, karena kau belum ada saat itu. Manusia diciptakan dari tiada menjadi ada. Bagaimana mungkin kau sombong? Bagaimana mungkin kau merasa paling hebat, paling tinggi di tengah-tengah orang lain meskipun dia fakir miskin? Maka resapi, kata Allah, maka pahami dan sadari, bukankah kau di awal kali aku ciptakan alam semesta, kau tidak ada dan tidak pernah kuundang berhadir bersama dalam penciptaan alam semesta. Maka tidak pantas kau menyombongkan diri. Ini pesan Allah. Bukan hanya sekadar Allah menciptakan langit dengan bumi, kau tidak kuajak, kata Allah. Kau tidak kuhadirkan, menyaksikan bagaimana alam semesta aku ciptakan. Wala khalqa anfusihim, bahkan dirimu sendiri pun kau tidak pernah menyaksikan bagaimana aku menciptakan ketika itu, karena kau memang belum kuciptakan.
maka bagaimana mungkin engkau meninggalkan orang lain, menyisihkan orang lain karena kesombongan dirimu. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, wa ma kunta muttakhidhal mudillina aduda, dan karena itu aku tidak menjadikan orang-orang yang menyesatkan ini sebagai penolong. Orang-orang yang menyesatkan itu mereka orang-orang kafir yang terus mengajak orang lain dalam kemaksiatan kepada Allah, kemaksiatan kepada Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, Imam As-Sa'labi ini mengutip tafsir Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ada beberapa hal yang patut untuk kita amati terkait dengan ungkapan ayat ini. Yang pertama adalah ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard. Aku, kata Allah, tidak pernah mengajak engkau menyaksikan penciptaan langit dengan bumi. Kata Imam As-Sa'labi, wa qala ba'du ahlil ilmi ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard raddun 'alal munajjimin. Ungkapan ini sekaligus merupakan penolakan terhadap ahli astronomi, astrolog, ahli nujum, di mana mereka itu berpendapat dengan mengatakan innal aflaka tuhditsu fil ardi wa fi ba'diha fi ba'd. Orang-orang ahli astronomi atau yang disebut dengan astrolog atau bahasa yang biasa kita kenal dengan ahli nujum, ahli perbintangan, mereka itu berpendapat bahwa sesungguhnya langit ini dengan segala sistem tata surya itu memberikan dampak langsung dalam kehidupan manusia, bahkan berpengaruh satu sama yang lain. Ini ujar ahli nujum, ahli perbintangan, astrolog. Alam semesta ini menentukan kehidupan, sehingga muncul istilah hukum sebab akibat. Tapi dasarnya adalah alam. Ini pun masih berkembang di kalangan masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana fenomena alam itu sering kita kaitkan dengan fenomena kehidupan kita. Peristiwa alamiah yang terjadi sering kita kaitkan dengan kenyataan hidup, bahkan masa depan kehidupan manusia. Disinilah muncul ilmu-ilmu terkait dengan zodiak, ilmu-ilmu terkait dengan ramalan-ramalan masa depan yang sumbernya adalah keadaan alam. Kita ingat mungkin bagaimana peristiwa yang terjadi di masyarakat, apa yang menjadi fenomena alam. Bahkan semula pada zaman Rasulullah kan pernah terjadi ketika wafat anak beliau. Dan ketika itu terjadi gerhana, lalu masyarakat beranggapan, mengapa gerhana terjadi? Karena ada kematian. Ini mengaitkan keadaan alam dengan peristiwa kemanusiaan. Di masyarakat pun kita kadang-kadang mengaitkan keadaan alam
Mun ada burung hantu tengah malam berbunyi pertanda ada orang yang meninggal. Mengaitkan keadaan alam dengan peristiwa kemanusiaan. Seakan-akan bahwa kematian itu ada kaitan dengan suara burung hantu di tengah malam. Kan itu biasanya. Banyak hal lain dalam kehidupan dan realitas kita sehari-hari yang kita kaitkan dengan masa depan kita, nasib kita. Mun kita tidak bepergian, tiba-tiba pecah gelas, pecah piring. Apa tandanya? Ini pertanda ada musibah yang bakal menimpa dalam perjalanan kita. Seakan-akan mengaitkan bahwa musibah yang bakal terjadi itu karena pecah piring, karena pecah gelas. Ini yang dikatakan oleh Imam As-Sa'labi sebagai sebuah kritikan beliau kepada mereka-mereka yang terus mengaitkan keadaan alam dengan keadaan manusia, bahkan masa depan, nasib manusia. Belum lagi bicara soal nasib baik, nasib buruk ditentukan oleh keadaan-keadaan alam, termasuk adalah keadaan hari. Kan biasa masih di masyarakat ada namanya hari baik, ada namanya hari naas. Termasuk menentukan orang kawin atau nikah kan biasa begitu. Kapan hari baik? Kapan hari naas? Dihindari. Dalam tradisi ahli astronomi itu yang terjadi dan masih berkembang hingga saat ini di abad modern sekalipun. Tapi Imam As-Sa'labi jauh ratusan tahun sebelumnya sudah mengkritik dengan ayat ini bahwa tidak ada kaitan antara fenomena alam itu dengan nasib atau kehidupan masa depan manusia. Tidak ada kaitan sama sekali. Kalau memang ketika burung hantu itu berbunyi di tengah malam lalu ada kematian, maka berapa banyak orang mati, berapa banyak burung hantu bersuara. Kan terjadi hukum sebab akibat. Kalau memang musibah di depan kita terjadi karena ada gelas pecah, piring pecah, berapa banyak musibah terjadi, berapa banyak pula gelas pecah, piring pecah. Kan tidak ada hubungan sama sekali. Berapa banyak orang naas, sial, karena mungkin hari yang salah ketika bepergian, ketika berdagang, atau bahkan ketika melangsungkan acara pernikahan perkawinan. Maka berapa banyak orang yang naas di hari yang dianggap salah memilih waktu yang tepat. Tidak ada hubungan sama sekali. Ma ashhadtuhum khalqas samawat. Ayat ini kata Imam As-Sa'labi menunjukkan adalah apa yang menjadi fenomena alam, keadaan alam, tanda-tanda alam murni adalah karena regulasi alam. Kalau gerhana terjadi karena memang siklus perputaran, ketika matahari dengan bulan saling menindih, saling menutup, terjadi gerhana. Tidak ada kaitan dengan nasib seseorang, murni karena regulasi perputaran alam. Kalaupun ada fenomena alam, lalu terjadi hal yang terkait dengan unsur kemanusiaan, itu hanya kebetulan saja. Jadi bukan penentu. Ma asyhadtuhum khalqas samawat. Tidak ada kaitan peristiwa alam itu dengan masa depan kemanusiaan. Ini kritik kepada ahli nujum, kalangan astrolog yang dulu memang sempat berkembang
sesuai dengan zamannya, di mana para filosof ketika itu berkembang terkait dengan dunia astrologi. Yang kedua, wal ard. Aku, kata Allah, tidak pernah mengundang engkau dalam penciptaan bumi. Ini sekaligus merupakan kritik, kata Imam As-Sa'labi, terhadap pandangan orang-orang yang ahli di bidang geografi, geometri. Dulu udah berkembang pendapat pada zaman kemajuan filsafat abad-abad Yunani, berkembang pendapat filsafat tentang alam. Bahkan sampai sekarang masih kita dengar, bahkan mungkin kita yakini. Apa filsafat alam yang ditentang oleh Imam As-Sa'labi berdasarkan ayat ini? Kita kan sering mengatakan dan sering juga berpendapat bumi ini bulat. Bumi ini bulat atau bundar. Ya, mungkin sama saja ya. Yang jelas dia ada istilahnya segi empat atau lonjong kan. Kurrah, kawir, itu bulat, bundar. Kalaupun kemudian kenyataannya bundar, itu hanya anggapan saja, kata Imam As-Sa'labi. Kenapa? Bahwa apa yang menjadi pendapat orang tentang struktur dan bentuk alam semesta ini bukan merupakan pendapat yang final. Bukan merupakan pendapat yang akhir, yang pasti. Karena Allah mengatakan, ujar Imam As-Sa'labi, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard. Aku tidak pernah mengajak engkau dalam penciptaan langit dan bumi. Bagaimana mungkin manusia tahu tentang langit, tentang bumi sementara dia belum ada? Ini kata Imam As-Sa'labi. Maka jangan sok pintar, jangan sok menentukan. Kalaupun ada teori tentang struktur bentuk makrokosmos alam ini, itu hanya pendapat saja, tidak mutlak kebenarannya. Karena Allah ingin mengatakan yang paling tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aku, kata Allah, ketika menciptakan langit dengan bumi, kau belum ada. Mun kau belum ada, macam apa kau enggak penahu-nahunya tentang konsep bentuk alam semesta ini, bahwa bumi ini bulat. Bahkan ditambahi, bukan sekedar menentukan pasti bumi ini bulat. Dalam teori alam semesta, astrologi, astronomi, geometri, geofisika, geologi, bumi ini bulat. Lalu di atas dan di bawah itu adalah petaka langit. Sistem tata surya angkasa itu adalah atas bawah. Karena dia bulat. Manusia menempel di permukaan bumi, atas dan bawah. Lalu dalam salah satu karya yang biasa dibaca orang, Durratun Nasihin, itu bahkan ada informasi kalau bumi ini yang tadi dikatakan bulat, lalu ruang angkasa di sekitarnya itu berada di atas tanduk sapi. Bayangkan bumi yang bulat di atas tanduk sapi. Lalu sapinya di mana? Sapi di atas batu. Batunya di mana? Batu di atas air. Bisa kita bayangkan. Bisa kita bayangkan. Ini gambaran Durratun Nasihin. Kalau bumi di atas tanduk, mun sapinya bergerak, bumi bergerak.
Kalau bumi bergerak, terjadi goncangan, itulah yang mungkin kita kenal dengan istilah gempa, tsunami, segala macam. Dalam teori ini boleh jadi. Ini kacamata kalangan filosof zaman dahulu. Akibat sapi bergerak, karena bumi di atas tanduk sapi, maka tidak mau bumi pun bergerak. Dan itulah yang terjadi, gempa dan sebagainya. Kenapa sapi bisa bergerak? Karena batu yang tempat berpijak sapi bergerak juga. Kenapa dia bergerak? Karena batu di atas air. Maka sumbernya malapetaka bencana adalah air. Makanya air sudah bergerak, musibah tidak bisa kita tolak. Inilah mungkin gambarannya saja, istilahnya. Ya, dalam istilah orang ahli filsafat dahulu mengatakan bahwa di atas air itulah kehidupan bumi ini. Ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya yang pernah kita bacakan bahwa air itu sumber kehidupan. Tapi intinya dalam ayat ini adalah bahwa ketika Allah tidak melibatkan engkau dalam penciptaan bumi, kau kan tidak ada. Lalu mengapa engkau bisa memastikan dengan teorimu tentang bentuk alam semesta? Ini mengingatkan kita, jangan sampai kita sok pintar, paling tahu dengan ilmu bentuk alam semesta yang biasa kita sebut dengan bulat. Bulat juga itu kan teori yang memastikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Wala khalqa anfusihim, yang ketiga. Aku pun, kata Allah, tidak pernah mengundang engkau, tidak pernah melibatkan engkau saat penciptaan dirimu sendiri. Ini kritik yang ketiga Imam As-Sa'labi. Karena ada orang-orang yang disebut dengan aliran naturalis, aliran tabi'i, yang mengatakan bahwa manusia ini dibentuk oleh alam. Manusia, sikap, perbuatan, bahkan pikiran, termasuk akidah, dibentuk oleh alam. Inilah pendapat kalangan tabi'i, kalangan naturalis. Tidak salah mutlak dan tidak benar mutlak. Karena Allah mengatakan sebelum kau ada, maka kau tidak bisa berpendapat apa-apa. Mengapa engkau bisa berpendapat bahwa yang membentuk kita adalah Allah? Allah ingin menegaskan, kata Imam As-Sa'labi, yang membentuk manusia semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada alam, bukan menentukan, hanya bagian di antara sekian faktor yang mempengaruhi sikap dan perbuatan manusia. Jamaah rahimakumullah. Inilah kritik daripada Imam As-Sa'labi atas potongan kalimat. Ternyata dahulu memang sudah ada paham yang mengarahkan kita untuk mengikuti bagaimana alam semesta itu memberikan pengaruh pada kehidupan kita. Dibantah. Tidak ada pengaruh kecuali Allah. Berkembang bagaimana kemudian bentuk alam semesta bumi ini, dibantah. Allah yang paling tahu, manusia hanya memprediksi sesaat dan sementara saja. Berpendapat bahwa kita manusia dan jiwa-jiwa manusia dibentuk oleh alam, dibantah. Tidak menentukan alam itu, hanya bagian kecil saja. Tapi yang membentuk ialah Allah atas sifat watak manusia dan jiwa manusia. Lihat kasus bagaimana Nabi Musa mulai kecil hidup. Di alam apa Nabi Musa hidup dan lahir, berkembang tumbuh? Nabi Musa hidup di alam raja kerajaan Fir'aun yang kafir di hadapan Allah. Tapi apakah Nabi Musa menjadi kafir? Tidak. Ini menunjukkan alam tidak menentukan pembentukan sikap dan jiwa seseorang.
Ini merupakan bentuk daripada kritik Al-Quran terhadap paham yang berkembang tentang 3 teori besar yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini akan memperkokoh pemahaman kita tentang bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan dan alam semesta adalah tanda-tanda kebesaran, keesaan dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.